Oke, selamat pagi teman-teman. Pagi. Oke, ya kenalin dulu ya kalau orang-orang bilang selalu nggak kenal maka nggak sayang ya. Nah, kenalin saya Michael, saya foundernya PPC Creator yang hari ini bergerak di bidang social media agency. So, kami ini setiap hari itu kita lagi bikin konten terus buat klien-klien kami gitu kan. Nah, konten-kontennya untuk berbagai macam klien dari produk-produk biasa hingga personal branding juga. Nah, hari ini saya terima kasih banget boleh diundang ke One Vision Agency. Ini agensi yang besar banget, saya tahu banget ini agensi luar biasa, dan saya terhormat banget boleh diundang ke sini. Nah, kita nggak usah lama-lama ya, kita langsung ke materi aja supaya segera kita dapetin insight-nya aja. Bentar ya, saya share screen dulu. Oke. Nah, ini dia. Oke. Bentar ya. Oke. Nah, hari ini kita lagi mau ngobrolin Instagram nih. How to grow Instagram as an insurance agent. Materi ini benar-benar saya buat spesial buat agen asuransi. Memang khusus supaya gini, di tengah pandemi ini luar biasa lah. Semua lagi bergerak, semua lagi berpindah jalurnya. Yang dulunya sering-sering offline, sekarang sudah jadi online semua. Bahkan kita tahu sendiri mulai pasar-pasar juga udah jadi online gitu kan. Nah, oleh karena itu hari ini kita akan bahas masalah Instagram. Kenapa sih kok harus Instagram? Kan gitu ya. Nah, why Instagram? Sebenarnya saya nggak akan bahas manfaat Instagram dibandingkan platform lain karena semuanya ada plus minusnya. Tapi saya akan bahas satu aja, yaitu besarnya potensi dari klien, besarnya potensi dari nasabah kalian di Instagram. Ini data masih November 2019. Saya kebetulan belum dapat yang data 2020, tapi saya sempat dapat info bahwa di 2020 ini udah jadi 65 juta orang. Ya. Tapi di November 2019 yang sudah ada datanya sekarang ini masih di 61,600. Ya let's say bahwa kita pakai yang ini aja dulu, nggak usah pakai yang terbaru. Yang ini aja itu ada 61 juta orang yang kita bisa tawarin. Dan mayoritasnya ada di usia 18 sampai 44. Oke. Jadi dalam range umur ini adalah range umur yang paling banyak pakai Instagram dan juga range umur yang benar-benar pangsa pasarnya agen asuransi. Untuk range usia 25 sampai 44, saya yakin ini bisa di-selling benar-benar sih. Karena ya saya tahu sendiri bahwa usia 25 sampai 44 adalah usia yang sangat produktif, usia orang lagi berkembang-berkembangnya dan lagi ingin melindungi hartanya. So usia-usia ini adalah usia yang teman-teman boleh pakai untuk selling. Lu nggak boleh direkrut kah? Boleh banget. Kalau teman-teman lihat, wow ini berpotensi untuk jadi agen, boleh direkrut juga. Oke. Tapi mayoritas di sini kalau teman-teman lagi mau cari nasabah, mau cari untuk dijualin, di selling, di sini yang paling tepat. Pengguna dari usia 45 sampai 65 memang tidak terlalu banyak, tapi tidak ada halangan untuk ke sana. Kalau teman-teman pas dapat ya lumayan yang usia segitu. Oke. Jadi dari 25 sampai ke atas itu adalah fokusnya selling. Nah, untuk usia 18 sampai 24, nah ini buat teman-teman yang fokusnya adalah untuk rekrut. Di sini kalau rekrut 18 sampai 24 udah jelas teman-teman akan bertemu dengan anak-anak milenial. Anak-anak yang lebih mementingkan passion-nya, lebih mementingkan kebahagiaannya dibandingkan uang. Ya, itu yang lagi banyak tersebar di media sosial saat ini, bahwa anak-anak milenial ini sangat sangat aware dengan passion-nya. Oleh karena itu banyak banget yang punya profesi sebagai gamers mungkin. Ada yang sebagai YouTuber, selebgram.
Nah, anak-anak di usia 18 sampai 24 inilah yang bergerak ke arah sana. Yang mungkin teman-teman boleh rekrut di sini. Ketika teman-teman boleh dapetin value lebih dari bisnis asuransi dibandingkan dengan passion mereka, mereka akan bisa join dengan kalian. Jadi ini momennya direkrut 18 sampai 24. Nah, alasan yang kedua adalah COVID-19 nih. COVID-19 ini benar-benar pandemi yang merubahkan dunia ya, bukan cuma kita ngerubahin Indonesia aja, tapi seluruh dunia jadi berubah. Karena yang dulunya fokus di jualan offline, yang sering bilang bahwa, aduh nggak perlulah kita bangun online-nya, saat ini mau nggak mau, suka nggak suka, biasa nggak biasa, kita harus pindah. Oke, jadi di pandemi ini ada sisi positif, ada sisi negatif. Tapi kita akan terus lihat dari sisi positifnya, dan sisi positifnya adalah kita semakin banyak dimudahkan. Yang dulunya meeting harus datang ke kantor, sekarang bisa via Zoom. Yang mungkin punya agen di luar kota dan kemudian di sana belum ada kantor, kalian bisa undang mereka via Zoom juga sekarang. Dan adanya pandemi ini memang beberapa orang harus segera rolling ya, segera berpindah dan segera beradaptasi agar bisa survive. Nah, pertanyaannya adalah apa sih yang akan terjadi setelah pandemi ini selesai? Ya, ini jujur bayangan saya sendiri, tapi kalau di bayangan saya pribadi, ketika pandemi ini selesai, akan banyak nasabah-nasabah, calon nasabah teman-teman yang ketika ditelepon, Pak, Bu, saya boleh mampir nggak ke rumah? Mereka akan berkata, nggak perlu, udah via Zoom aja, lebih enak, kamu nggak perlu jauh-jauh ke sini. Dan bayangan saya juga adalah seorang agen sekarang tidak perlu keluar kota, keluar pulau hingga bulanan mungkin hanya untuk mencari omset, sekarang bisa via Zoom semuanya. Tinggal cari referensi yang dari Jakarta ke Lombok mungkin, yang dari Bandung mungkin ke Aceh, cari referensinya, and kemudian dikontak, terus jadwalin meeting Zoom. Jujur saja menurut saya ini akan jadi sebuah perubahan besar untuk industri asuransi, dan dengan perubahan yang besar ini, teman-teman akan ada sisi dimudahkannya juga. Nah, tapi di dalam sisi positifnya ini, teman-teman juga harus segera bersiap-siap. Bersiap-siap dari apa? Bersiap-siap dari perubahan cara nasabah memilih agennya. Ketika kemarin kita dari ketemu, and then bertemu dengan nasabah, dan kita bisa ngobrol dulu, kita bisa mengatakan segala visi misi kita bisa berbaik-baik hati dengan mereka, saat ini semuanya harus formal dan meeting via Zoom. So, gimana kita menunjukkan bahwa kita adalah agen yang cocok dengan dia, gimana cara kita menunjukkan bahwa kita adalah agen yang luar biasa, dan bagaimana caranya kita menunjukkan bahwa kita ini adalah agen yang benar-benar berprestasi. Sebenarnya ada satu cara yang disebut dengan personal branding, yang hari ini kita akan bahas itu, yaitu personal branding fokus untuk Instagram. Nah, apa sih personal branding? Sebenarnya gini teman-teman, banyak dari kita udah mulai jalanin personal branding dari kemarin-kemarin kok. Ketika seorang agen mendatangi nasabah, sering ya ketika agen datang ke nasabah, openingnya pasti langsung ice breaking, ngobrol santai, kita nggak langsung jualan, kita ngobrol santai dulu, kita bercanda dengan nasabah, ketika suasana sudah cair, and then kemudian baru diprospek. Nah, ketika melakukan ice breaking inilah kita membangun personal branding kita ke nasabah kita. Nah, hari ini ketika semuanya sudah masuk ke dunia online dan teman-teman mulai melakukan personal branding di Instagram, perbedaannya adalah ketika di Instagram personal brandingnya teman-teman harus menunjukkan kalian siapa di Instagram. Ya, saya seorang agen prudensial, saya agen yang berprestasi, saya agen yang menginspirasi, dan lain sebagainya.
So, singkatnya, personal branding ini adalah bagaimana kita ingin menunjukkan diri kita di sosial media. Tapi jangan kebalik, jadi ketika melakukan personal branding jadi sebuah kebohongan ya. Nah, ini saya sering lihat juga kehidupannya seperti apa, tapi di sosial media seperti apa. Ini juga sebuah kesalahan. Jangan, tetap jadi diri kita sendiri masing-masing di sosial media, tapi lebih ditonjolkan lagi. Oke. Nah, hari ini saya akan kasih beberapa tips mengenai membangun personal branding di Instagram. Ya, kita langsung mulai. Nomor satu, bagaimana cara membangun personal branding di sosial media adalah nomor satu, tidak berjualan secara langsung. Oke. Kita akan mulai bahwa sosial media adalah media bersosialisasi ya, sesuai namanya. So, ini bukan media untuk jualan, bukan Tokopedia. Kalau Tokopedia boleh langsung jualan. Tapi kalau asuransi, kalau di sosial media, tidak boleh langsung jualan. Oke, kalian harus banyak ngobrol ya. Ketika kita bertemu dengan prospek kan, bertemu dengan nasabah, kita juga tidak langsung jualan kan. Kita ice breaking dulu kan. Nah, di sosial media juga sama. Itulah kenapa hari ini seorang agen asuransi perlu banget di sosial medianya, di Instagramnya, tidak terlalu banyak bahas penjualan atau mungkin langsung menjuali nasabahnya atau calon nasabahnya ya. Oke, saya akan kasih beberapa contoh di belakang ini, habis ini. Ini postingan saya ambil random aja ya. Jadi kalau mungkin ini postingan Anda, jangan diambil hati. Saya cuma cari postingan di Instagram, dan kemudian, ini postingan menurut saya ada yang kurang. Ada yang kurang. Nah, saya akan bahas satu persatu supaya teman-teman boleh dapat insight. Tapi kalau ini memang postingan Anda, tolong jangan diambil hati. Oke? Nah, saya ada ambil tiga postingan yang menurut saya, wah ini cukup kalau calon nasabah lihat dia akan kabur gitu ya. Nah, kita akan bahas satu persatu dari yang paling kiri dulu. Nah, saya akan info kenapa sih kok yang paling kiri ini kira-kira calon nasabah akan hilang langsung auto skip gitu ya. Nah, simple sebenarnya. Langsung di hashtagnya yang di kata-kata paling atas adalah hashtag 2020 ganti asuransi. Oke. Menurut saya pribadi, ini kalau saya jadi calon nasabahnya, ya saya auto skip pasti. Ya let's be fair, setiap nasabah kita mayoritas merasa bahwa asuransinya baik-baik saja, tidak perlu diganti, tidak perlu dijualin asuransi lagi. So, kalau di paling atas udah ada hashtag 2020 ganti asuransi, kalian seperti datang ke rumah calon nasabah dan kemudian ngomong, Pak, udah tahun 2020, waktunya Bapak ganti asuransi gitu ya. Nah, jadi ketika kita membuat konten itu kita seperti lagi ngobrol, kita seperti lagi ice breaking sama calon nasabah kita. So, ketika membuat konten dan kemudian ada hashtag 2020 ganti asuransi, calon nasabah pasti auto skip. Apalagi kemudian keluar tuh tulisannya lagi, asuransi jiwa syariah. Wah, langsung auto skip. Ya, bukan berarti bahas asuransi di sosial media salah, enggak. Bahas asuransi boleh banget, tapi ada caranya. Nanti akan saya jelaskan postingan yang bagus seperti apa ya. Oke, kita akan bahas yang tengah. Gaya hidup terlindungi asuransi. Nah, ketika kita bahas gaya hidup terlindungi asuransi, ini saya yakin pada saat ini salah satu agen ya yang posting. Dan saya lihat gini, oke, ini pasti postingan dari prudential.id, dari akun official Instagramnya Prudential. Dan kemudian di-repost. Merepost postingan apakah salah? Enggak. Apalagi postingan dari prudential.id langsung ya. Pasti mereka juga bikinin konten buat kita, buat para agen gitu kan. Tapi ada satu hal yang harus diperhatikan adalah apakah prudential.id ini membuat sebuah konten itu untuk edukasi calon nasabah atau edukasi agennya. Oke, ini harus benar-benar dibaca lagi sama kita-kita para agen.
Kenapa? Kalau saya perhatikan di konten yang di tengah ini adalah edukasi untuk agen. Ini edukasi untuk agen sebagai materi mereka ngobrol sama nasabah, bukan untuk nasabah. Sehingga ketika ini di-repost, nasabah baca juga nggak akan ngerti, nasabah baca juga nggak akan peduli gitu. Nah, that's why kalau mau repost boleh banget kalau mau repost, tapi dibaca benar-benar dulu supaya nggak salah. Sayang banget ketika hari ini kita repost dan kemudian salah marketnya. Oke. Yang ketiga, nah ini jujur keren banget sebenarnya. Kalau dilakukan secara langsung keren banget. Ya, ketemu sama calon nasabah dan bertanya, "Pak, kalau boleh tahu, Bapak misal nih ada harus masuk rumah sakit, Bapak mau bayar pakai kartu yang mana? Kartu kredit atau kartu dari Prudential?" Gitu kan. Wah, ini kalau dilakukan langsung mungkin akan jadi keren banget. Tapi sorry to say, kita lagi ngomongin Instagram, di mana kita tidak bisa mempengaruhi orang lain dari gerak tubuh, dari ekspresi kita, dari nada kita. Tidak ada ketiga hal itu di Instagram. Ketika bertemu langsung, kita bisa mempengaruhi orang dengan gerak tubuh, dengan ekspresi, dengan nada suara. Tapi ketika kita lagi berbicara masalah sosial media, masalah Instagram, 80-90% pemikiran mereka pada saat membaca konten, itu pemikiran mereka sendiri. Salah-salah, ketika membaca konten yang paling kanan ini, nasabah malah berpikir, ya sebenarnya enak pakai kartu Prudential, tapi kartu Prudential yang bayar juga kartu kredit gua kok. Jadi ya sama aja sih sebenarnya. Nah, ujungnya akan jadi seperti itu kalau salah. Makanya menurut saya, apakah ini boleh dilakukan? Boleh, tapi harus di-arrange ulang lebih baik. Harus benar-benar membuat alurnya lebih terasa nyaman sehingga nasabah tidak sampai kesulitan untuk mengerti apa yang mau kita sampaikan. Oke. Nah, kalau dari 3 postingan ini kan kita bicarain yang kurang nih. Nah, saya akan bahas beberapa postingan yang menurut saya sangat powerful banget buat seorang agen untuk membangun personal branding-nya di Instagram supaya bisa jadi agen yang powerful dan bisa dapat nasabah dari Instagram. Oke, yang pertama. Nah, ini saya nggak tahu ya ada di sini atau tidak orangnya. Kenapa saya suka banget dengan konten yang satu ini? Bukan karena fotonya, oke, tapi karena caption-nya. Saya yakin dari Pro One Vision Agency ini udah banyak yang jadi leader. Nah, ketika saya melihat postingan ini, saya melihat, wow, keren banget. Ketika dia menulis promote to agency director. Nah, banyak dari kita juga udah agency director. Saya yakin dari Pro One Vision banyak banget. Nah, ketika upload, yay, saya seorang agency director. Apakah sudah menuliskan the highest position in industry? Nah, ini penting banget. Karena followers kita di Instagram belum tentu tahu siapa agency director itu. Seberapa hebat agency director itu. Mereka nggak tahu. So, ketika dijelaskan the highest position in industry, itu jadi berasa keren banget. Apalagi kelihatan fotonya masih muda. Foto bawa piala, and then kemudian ditulis the highest position in industry. Wah, itu powerful banget. Ketika calon nasabah lihat, wah, ini agen berprestasi juga ya. Ketika nasabah kita melihat, loh, agenku ternyata orang yang hebat banget. Nanti nek temanku butuh, nanti kalau temanku butuh, aku akan referensikan orang ini. Oke, personal branding sebagai agency directornya kuat banget dari penjelasan singkat. Cuma beberapa kata, the highest position in industry. Dan itu sangat powerful. Yang kedua adalah Star Club-nya. Star Club, Triple Star Club, Double Star Club Leader. Kembali lagi bahwa kita harus memposisikan follower kita itu nggak paham. Apa sih Star Club itu? Mereka nggak paham kok.
Star Club itu apa, PCC itu apa, PC itu apa. Mereka nggak paham semuanya, tapi mereka akan paham ketika ditulis Triple Star Club Europe. Oh, ke luar negeri nih. Dapat reward ke luar negeri. Star Club Producer Copenhagen. Oh, iya, ini ke luar negeri nih pasti. So, ini jadi powerful karena dia menjelaskan. Oke, saya beberapa kali lihat postingan teman-teman saya yang asuransi, Prudential terutama, karena memang Prudential banyak banget agennya. Dan saya sering melihat bahwa mereka tidak menjelaskan semua hal ini. Dan itu sayang banget. Itu sayang banget, karena ya kita tidak tahu. Calon nasabah, calon rekrutan di luar sana, mereka nggak paham apa itu agency director, apa itu Star Club, sehingga kita harus menjelaskannya dengan singkat, sehingga mereka cepat paham. Oke, mungkin beberapa mulai mikir nih, loh ini kan dapat achievement bro, ini kan dapat Star Club, ini kan udah promote leader. Kalau aku masih baru join, dan kemudian aku belum ada prestasi apa-apa, apa yang harus aku lakukan? Nah, teman-teman bisa upload foto seperti ini, ya, foto bersama tim. Jujur aja, menurut saya kenapa ini bagus, walaupun captionnya ini ya, tulisan captionnya ini tidak terlalu banyak, gitu. Tapi kenapa saya bilang bagus, adalah karena ini foto bareng-bareng, bersama-sama dengan teman, satu tim. Nah, dengan foto seperti ini akan jadi powerful. Kenapa? Berarti ini pekerjaan fun banget, seneng banget, dan timnya banyak, bukan pekerjaan yang mungkin cuma 3-4 orang. Nah, sebagai seorang agen, ini hal yang penting. Kenapa? Kalau hari ini kita balik ke slide hampir awal ini ya, slide 1-2, kita bahas bahwa umur-umur yang calon pasar kita adalah 18-44. Mayoritas milenial. Dan milenial suka banget dengan yang namanya fun. Dengan namanya pekerjaan yang fun. Pekerjaan yang happy. Dan ini bisa jadi senjata untuk rekrut para milenial. Tinggal ditulis sebenarnya di caption, ini pekerjaanku, gimana dengan pekerjaanmu? Atau ini bisnisku, gimana dengan bisnismu? Dan itu powerful banget, nggak perlu banyak tulis, cuma sebuah pertanyaan, ini bisnisku, gimana dengan bisnismu? Mereka akan mulai berpikir, ih gila, ini bisnis apa sih? Fun banget. Bisa jalan-jalan bareng temen, bisa have fun, dan teman-teman bisa dapat rekrutan dari sini. Ditambah kalau untuk selling, calon nasabah mungkin tidak melihat kita begitu luar biasa sebagai agen yang berprestasi karena mungkin belum ada. Tapi ketika upload foto seperti ini, calon nasabah juga akan melihat, waduh, timnya gede juga ya. Ya, at least kalau pas agenku ini sibuk, banyak kok timnya yang bisa bantu aku juga. So, mulai di branding, bagi para leader yang mungkin juga udah punya tim, bisa mulai sering-sering pergi sama agen-agennya ya. Nah, kalau dua tadi ini kan kita bahas foto pribadi ya. Nah, gimana nih kalau konten? Oke, nah ini saya ambil salah satu konten dari leader di Surabaya juga. Nah, dia repost ini. Setahu saya dia repost dan dia bahas soal film Korea ya. Jujur saya nggak nonton ini filmnya ya, tapi lagi booming banget sebelumnya film Korea yang drama perselingkuhan itu ya. Nah, ini lagi booming, Itaewon Class, dan banyak banget yang bikin kontennya soal financial lessons dari movie ini. Saya nggak akan bahas dalamnya, tapi setelah saya baca-baca, di dalamnya tidak terlalu banyak kata asuransi, tapi menekankan bahwa pentingnya financial consultant di dalam hidup kita. Simple. Nggak bahas asuransi, tidak bahas produk prudensial, tidak bahas sakit kritis, tidak bahas apapun itu, tapi mereka bisa mengedukasi dengan mudahnya bahwa financial consultant itu sangat penting. Dan agen asuransi adalah salah satu financial consultant
yang bisa membantu para nasabah untuk membagi resiko dengan perusahaan asuransi. So, konten yang seperti ini simple, tidak membahas asuransi, tapi bisa soft selling ya. Kalau saya bilang ini soft selling banget. Ketika kita nggak prospek langsung, kita nggak info produk prudensial sama sekali, tapi calon nasabah bisa benar-benar merasa, wow, iya aku butuh financial consultant. Siapa ya? Nah, agennya dihubungin. Oke. Ini kita bahas masalah konten. Kenapa kok saya selalu bilang jangan jualan, dan ini saya taruh di paling depan dan mungkin paling panjang pembahasannya adalah saya banyak banget melihat agen asuransi mulai berdatangan ke dunia online, ke dunia Instagram. Banyak banget. Dan saya cukup bingung ketika semua postingannya mungkin rutin setiap hari, tapi ternyata postingannya jualan semua. Dan itu sangat ini ya, buat calon nasabah mungkin kayak apa sih gitu ya. Jadi sebelum kalian melangkah lebih jauh, ini yang harus diperhatikan. Oke, so kita akan bahas poin yang kedua adalah tahu demografi dan value yang diinginkan audiens. Seperti yang kita bilang tadi, di awal audiensnya besar banget, 62 juta orang. Itu bukan nominal yang kecil, itu nominal yang sangat besar, dan kita nggak bisa meraup itu semua. Kita nggak bisa mau ambil 62 juta semuanya. Kalau mau besar di Instagram, fokus dengan satu niche audience, satu market. Seperti PPC Creator bikin, kita tidak fokus untuk ambil semua pebisnis yang mau jadi online. Enggak. Kita fokus bagi para pebisnis yang mau punya konten yang powerful buat bisnisnya. Oke. Jadi dari kolam yang begitu besar, kita fokus di kolam kecil aja supaya akunnya lebih bagus dan juga lebih luar biasa. Nah, oke, ini yang harus dipertanyakan dari kita masing-masing. Siapa sih audiensmu? Nah, ini teman-teman boleh mulai jawab di catatan masing-masing ya. Siapa sih audiensmu? Kalau saya mungkin berbicara dengan beberapa agen, saya selalu bilang di depan, tujuan akunmu untuk apa? Apakah untuk rekrut atau untuk selling? Ketika bilang untuk selling produk apa? Mau untuk warisan, mau untuk dana pendidikan, mau untuk sakit kritis, atau hospital ya, untuk PPH plus. Mau yang mana? Duh, aku mau semua. Kalau saya bilang, saya saranin boleh, kalau kita bisa jual semuanya, kita bisa banget jual semua. Tapi ketika kita bilang masalah Instagram, harus fokus. Karena akan sangat berbeda kontennya. Oke, nanti saya akan jelaskan berikutnya. Nah, yang kedua, umurnya berapa? Kalau kita ngomongin masalah, saya mau jual dana pendidikan. Dana pendidikan berarti banyak fokus di keluarga muda, orang tua muda. Usia mungkin 25 sampai paling paling jauh 35 lah. 38 bisa-bisa. Oke, jadi umurnya harus tahu. Pekerjaannya apa? Apakah pebisnis wajib ataukah karyawan? Ataukah apa? Oke, pekerjaan juga penting. Pria atau wanita? Kalau kita ngomongin dana pendidikan yang banyak pusing, pria atau wanita nih? Ayo coba ditulis di ini ya, di chatting ya. Kalau kita bilang masalah dana pendidikan, yang banyak fokusnya pria atau wanita? Oke. Oke, sip. Banyak ya. Nah, sebenarnya
Kalau saya kapan lalu sempat searching ya di Google, kita cari datanya. Sebenarnya ketika bicarain masalah dana pendidikan, yang paling banyak fokus wanita. Kenapa? Para pria biasanya bekerja, sedangkan para wanita menjaga anak. Dan kemudian ketika wanita menjaga anak dan sibuk ya, ibu rumah tangga juga sibuk di rumah. Sometimes ketika buka-buka internet, mereka juga sering searching-searching tuh. Oke, tapi kalau saya lihat di sini kan banyak juga pria. Saya yakin Anda pria-pria bertanggung jawab yang ketika anak Anda masih dini, Anda udah mulai mikirin, keren banget. Jadi ketika bicarain di Instagram, pria atau wanita, teman-teman juga harus mulai tahu. Kalau kita ngomongin masalah dana warisan, pasti yang paling banyak mikirin pria. Kenapa? Pria ya pencari nafkah utamanya, sehingga dia yang banyak kepikiran. Loh, wanita enggak? Ya wanita juga kepikiran. Kalau nanti suaminya ada apa-apa kan wanita yang repot, kan gitu. Nah, sama, semuanya akan mencari, tapi akan ada fokusnya salah satu. Oke, dan yang terakhir sudah menikah atau belum? Dana pendidikan udah jelas sudah menikah, ya kan? Jangan sampai dana pendidikan, and then kemudian targetnya belum menikah. Nah, ini demografi yang penting. Dan biasanya saya open pertama kali ketika klien saya bertemu dengan klien, and then kemudian kita ngobrol, saya pasti tanyakan 5 hal ini dulu. Saya akan tanyakan demografinya dulu. Kalau klien tidak bisa jawab, saya pasti bilang, sorry, kita nggak bisa join. Kita nggak bisa bantu. Karena kamu sendiri nggak tahu, kamu mau jalan kemana. Nah, ini hal yang penting untuk diketahui, karena berpengaruh dengan value yang selanjutnya. Nah, value yang mereka mau dari kontenmu. Let's say, contoh, aku mau bikin akun untuk rekrut anak-anak milenial aja. Aku mau karena anak milenial jago-jago, ya walaupun tidak semilitan kaum-kaum kolonial seperti saya begini, ya kan? Walaupun tidak militan, tapi mereka pinter-pinter dan mereka energinya luar biasa. Oke. Nah, ketika aku mau rekrut milenial aja, so value yang mereka mau dari kontennya apa? Milenial pasti kepingin have fun, pingin punya bisnis yang fun, tapi duitnya banyak. Itulah kenapa kok banyak jadi gamer. Main game, tapi dapat duit miliaran. Banyak yang jadi selebgram, YouTuber. Wah, kerjaannya santai-santai, hura-hura. Kok bisa dapat duit banyak? Nah, mereka terinspirasi dari hal-hal begitu. Ketika kita mau rekrut anak milenial, apakah akun Instagram kita sudah menginspirasi mereka bahwa agen itu pekerjaan yang fun, agen itu pekerjaan yang banyak duitnya. Nah, itu yang penting. Ketika value yang mereka mau dari kontenmu ini dijawab, mereka akan stay dengan konten Anda. Oke. Jadi ketika konten ini bereaksi dengan baik dengan followers-nya, ini akan nambah terus. Begitu pula dengan, aku mau jual dana pendidikan nih, misal mau jual dana pendidikan. Ya, berarti yang dibicarain adalah bagaimana cara mendidik anak, terus bagaimana perkembangan anak-anak, dan lain sebagainya. Kontennya fokus untuk bagaimana caranya membuat para orang tua muda, bapak dan ibu muda ini, yang masih punya anak mungkin 0 tahun atau sampai 1 tahun, mereka jadi tertarik untuk follow. Oke. Pasti nomor satu kita mau follow dulu lah. Nah, mereka tertarik mau follow. Sehingga ketika mereka udah follow, mereka baru pelan-pelan kita giring, kita kasih info bahwa kamu harus mulai menyiapkan pendidikan anakmu sedari dini. Itu yang dari konten. Nah, kalau dari produk, ya ini dua hal berbeda. Kalau kita ngomongin konten itu di Instagram kita. Ketika kita bicarain masalah produk, nah ini juga penting bahwa apa sih yang membuat seorang nasabah mau membeli produk asuransi? Value apa yang mereka mau dari sebuah produk asuransi?
Nah, ini penting banget. Boleh dong, saya minta dijawab juga di kolom chatting ya. Value apa sih yang sebenarnya membuat nasabah teman-teman ini mau beli produk asuransi dari teman-teman? Coba saya mau tahu nih. Oke. Oke, bagi teman-teman yang mungkin tadi belum tahu, saya lagi tanya ini, gimana sih, apa sih value yang diinginkan dari nasabah teman-teman ketika join asuransi sama teman-teman? Apa sih itu? Nah, boleh dong ditulis di kolom chatting ya. Saya tunggu nih. Oke, siap. Nah, benar. Jadi banyak banget saya lihat ini dan hampir semuanya benar. Semuanya lah bahkan saya bilang benar. Memang sudut pandang ya. Tapi kebanyakan begini teman-teman. Benar banget. Kebanyakan pasti kita bicarain masalah dua hal. Yaitu trust dan service. Kenapa kok trust dan service kok bukan harga? Harga juga penting ya. Ujungnya kita akan ngomongin masalah harga sama calon nasabah kita. Mereka bisanya di harga berapa dan lain sebagainya, kemampuan finansial mereka. Tapi sebelum kita bicarain masalah harga, mereka harus trust dulu sama kita. That's why ketika kita datang ke calon nasabah baru, kita harus ice breaking, harus fact finding. Banyak hal yang harus kita lakukan sebelum kita ngomongin presentasi, sebelum kita ngomongin harga. Banyak banget yang harus kita lakukan. Dan itu penting untuk membangun trust mereka. Ketika mereka udah dapat trust, mereka akan dengarkan kok apa yang kita omongin, apapun itu. Bahkan mungkin kalau udah sangat-sangat trust, kita bisa bilang HS lebih bagus dari PPH Plus. Nah, bisa aja. Tapi kan kita nggak mau, kita akan give the best, kita akan kasih mereka produk yang cocok. Nah, tapi sebelum kita bisa kasih mereka yang terbaik, mereka harus trust dulu dengan kita. Begitu juga dengan trust bahwa kita melakukan service yang terbaik. Trust bahwa kita memberikan produk terbaik. Trust bahwa after sales-nya baik banget. Itu penting banget. So, value yang paling penting dari bisnis asuransi adalah trust. Karena nasabah kita tidak akan pernah mau join kalau kita nggak percaya sama agennya. Mereka cuma kasih duit kita mungkin ratusan ribu, jutaan, bahkan mungkin ada yang puluhan, ratusan juta hanya untuk sebuku polis. Yang mungkin mereka bahkan kalau kita tipu-tipu juga nggak akan tahu. Karena mereka nggak akan baca. Tapi ketika mereka trust sama kita, ketika kita benar-benar give the best, dan mereka tahu kita jujur, bukan agen yang ngawur-ngawur, mereka tahu kita jujur, kita punya ilmunya, kita tahu apa yang terbaik buat mereka, mereka trust benar-benar sama kita, mereka mau lo kasihin uang untuk buku, polis, untuk sebuah janji di masa depan bahwa, wow, masa depanmu akan lebih baik dengan buku polis ini. Itulah kenapa trust penting banget dari bisnis asuransi. Nah, ketika kita bicarain trust, gimana sih kita menaikkan trust mereka ketika mereka lihat akun Instagram kita? Itulah yang disebut personal branding. Bagaimana kita memposisikan sebagai agen yang luar biasa di Instagram kita. Oke. Ada beberapa banyak contoh simpel seperti tadi dari achievement, dari foto tim. Bisa juga kalau kita bicarain kayak tadi banyak yang bilang good service, after sales service. Kalau misal, sorry ada nasabah yang sampai ngamar di rumah sakit, nah teman-teman bantu klaimnya. Dan kemudian ngomong sama mereka, Pak, Bu, boleh dong izin saya ini
mau sharing soal cerita Bapak. Bapak keberatan nggak untuk saya angkat ini ke sosial media saya? Bapak keberatan nggak kalau namanya saya mention? Kalau keberatan, boleh nggak saya cuma ceritain aja sama ada fotonya, Pak? Ketika mereka tidak keberatan, oh boleh aja ya kan. Kalau habis dibantu, seneng ya nasabah. Dan kita ngomong apapun biasanya mereka suka gitu kan. Nah, ketika habis dibantu dan teman-teman bilang seperti itu, mereka kan dengan sangat senang hati, oh boleh aja, ayo foto, mumpung saya ini masih di ranjang rumah sakit, masih kelihatan sakit, ayo foto gitu. Nah itu, dan teman-teman foto di sana. Ya, bukan mencari kesempatan dalam kesempitan, tapi ketika teman-teman boleh sudah melakukan tugasnya, coba izin. Tapi harus izin ya. Jangan tiba-tiba difoto sendirian dan kemudian diupload sendiri. Enggak, harus izin tetap. Oke, izin kemudian jangan cuma foto orang sakit terus ditaruh di Instagram, nggak ada yang tahu. Nah, teman-teman boleh ceritakan bagaimana beliau jadi nasabahnya teman-teman, bagaimana beliau uh, mau mempercayakan masa depan polisnya kepada teman-teman, dan juga kok tiba-tiba masuk rumah sakit, sakit apa, kesulitan apa yang beliau hadapi, dan bantuan apa yang teman-teman kasih ketika nasabah ini klaim. Ya, itu akan menginspirasi calon nasabah lain untuk menghubungi teman-teman. Karena apa? Udah kelihatan, wah ini agen luar biasa. Udah closing, masih dibantuin loh ketika masuk rumah sakit. Oke, banyak sekali objection di luar sana ketika bertemu dengan nasabah adalah hal simple, alah agennya loh habis closing besoknya udah hilang nggak bisa dihubungin, ya kan? Nah, ketika kita bicarain Instagram, berubahlah, jadilah agen yang benar-benar luar biasa di Instagram. Ada klaim datang, setelah closing mau antar polisnya, ya nggak tahu nanti setelah pandemi ini selesai antar polisnya gimana. Tapi kalau antar polisnya langsung, didatengin langsung nasabahnya, boleh dong foto sama polisnya. Boleh dong berbagi cerita dikit kenapa kok mau. Gitu. Jadi pergunakan Instagram untuk benar-benar membuka value teman-teman as an insurance agent, bahwa teman-teman adalah agen yang benar-benar bisa dipercaya, agen berprestasi, dan yang paling penting adalah servisnya itu memuaskan, bahkan setelah bertahun-tahun closing nih teman-teman. Itu pasti keren banget. Oke. Nah, yang ketiga, nah ini adalah bio profile yang bagus dan to the point. Nah, ini penting ya. Kalau teman-teman perhatikan ketika teman-teman kepoin beberapa akun Instagram, yang pasti dilihat pertama adalah bio profile, profile picture, ya, atau ini gambar itu ya, gambar kita itu yang paling pertama banget kelihatan. Ketika diklik, paling atas itu dulu yang keluar, bukan konten di bawahnya. Bio profile dan profile picture itu penting banget. Oke, nah saya kasih contoh beberapa ya. Nomor satu, ketika kita bilang masalah bio profile, itu berhubungan dengan username dan nama. Oke, username-nya udah jelas, jangan diganti-ganti, pakai nama teman-teman. Ya, Michael Handojono. Ini kecuali PPC Creator ini memang saya bangunnya company branding, bukan personal branding. Jadi beda banget. Kalau kita bicarain personal branding, username-nya jangan diganti. Harus nama teman-teman. Mas, banyak banget di luar sana saya lihat apa asuransi gitu ya. Mulai banyak konten creator asuransi. Tapi saya pribadi, kalau teman-teman mau jualan, dan bukan premi yang kecil-kecil ya, jualan bukan cuma premi 500, 400, 300. Nah, teman-teman wajib kasih nama. Loh, kenapa sih kok wajib dikasih nama? Simple. Nasabah taruh duit besar sama kita. Mungkin nggak ratusan ribu, mungkin nggak jutaan, bahkan mungkin belasan puluhan juta sama kita. Nasabah perlu tahu siapa nama kita. Nasabah perlu tahu kita orangnya seperti apa. So, username kasih nama kita. Jangan diganti. Ya.
Profile picture juga kasih foto kita, terutama foto pakai jas, foto pokoknya harus jelas. Muka kita harus benar-benar jelas ya di profile picture. Username kasih nama. Nah, di nama profile ya kan ada dua macam ya, username dan nama. Kalau teman-teman cek, username itu biasanya yang di atas lagi. Kalau nama itu yang di bawahnya profile picture itu. Nah, di nama itu bisa masuk ke search engine namanya. Alias kalau orang lagi searching, nah itu bisa ikut masuk di search-nya. Itulah kenapa PPC Creator namanya pakai tulisan bisnis online dan konten. Sehingga orang-orang yang lagi cari ide untuk bikin konten, mereka bisa bertemu dengan PPC Creator. Pada saat mereka search, keluarnya konten, nah bisa ketemu nih sama PPC Creator mungkin. Oke, saya akan kasih contoh, kemarin saya coba. Nah, ketika saya ketik nih, asuransi. Ada 4, yang paling atas itu ada ini. Ya, Jojo Insurance. Nah, Jojo Insurance, ingat, Instagram itu memang platform dari luar negeri. Dan mereka translate-nya bagus banget. Ketika saya ketik asuransi, bahkan ada tulisan insurance juga masih keluar kok. Jadi nggak usah bingung masalah Inggris dan Indonesia, karena itu juga tetap keluar. Jojo Insurance, Hendrik Gunawan, Cici Asuransi, Dokter Asuransi. Lah, itu kan username-nya semua ada asuransinya gitu kan. Kalau saya pribadi kurang suka ya. Kenapa? Apalagi kalau nggak ada profile picture-nya. Nah, itu kayak kurang enak. Kita kurang bisa tahu siapa sih ini orang, siapa sih. Bayangkan aja, kenapa kok banyak bank yang sering nawarin kita ini via telepon, via telemarketing, tapi kok ujungnya joinnya sama agen prudensial. Karena di bank cuma via telepon dan nggak ketemu orangnya. Nggak enak. Closing asuransi, nggak tahu siapa orangnya itu nggak enak. So, kasihlah nama lengkapmu. Dan juga mungkin yang ini ya, kalau teman-teman boleh lihat di layar itu warna yang lebih tebal itu username-nya. Nah, username-nya kasih nama lah. Kemudian di bagian bawahnya, di yang lebih pudar, itu nama profile. Teman-teman kalau edit profilnya pasti kelihatan tuh ada bedanya username sama nama profile. Nah, kalau kita bicarain nama profile, kasih nama depan teman-teman yang sebagai panggilan biasanya. Misal saya Michael Handojono, username-nya akan Michael Handojono. And then kemudian di nama profilnya, saya akan kasih Michael, and then saya kasih garis, and then kemudian tulisannya asuransi, atau mungkin financial consultant, atau mungkin apa. Ya, nggak perlu sama semua, nggak perlu diseragamin, berkreasilah dan berpikirlah, kira-kira calon nasabah saya searching-nya apa sih? Contoh, kalau mau jualan produk dana pendidikan lagi, ya, saya akan tulis Michael, kasih garis, and then kemudian dana pendidikan. Saya akan tulis seperti itu. Sehingga ketika ada orang yang mungkin iseng, dia akan searching dana pendidikan, nama saya akan muncul. Ya, jadi ini penting banget. Karena apa? Teman-teman bisa dapat followers baru cuma dengan username, tanpa kerja istilahnya. Ya, tapi tetap nanti di belakangnya akan tetap kerja ya untuk kita bikin konten. Tapi ini adalah free iklan istilahnya. Supaya kita bisa masuk di search engine, di search-nya orang-orang. Ya, ini contoh aja. Nggak perlu ditiru karena saya mulai banyak banget lihat username dengan belakangnya asuransi. Cici Asuransi, Dokter Asuransi, apa asuransi, ini Jojo Insurance, banyak banget. Dan orang-orang mulai melihat, waduh banyak banget asuransi tiba-tiba nih. Semuanya agen nih. Nah, lama-lama orang juga bosen. Ya, jadi kasih nama pribadi aja, ngobrol as a human gitu ya, jadi teman gitu. Kita kalau ice breaking juga seringkali jadi teman dulu kan. Gitu. Oke, next. Bio juga harus kuat. Dari apanya? Dari 4 hal ini. Ketika tulis bio, teman-teman boleh kasih beberapa hal menarik. Adalah satu, apa sih yang bisa kamu berikan?
ingat bukan jual ya, pada audiensmu. Apa sih yang ketika mereka kontak dan mereka ngobrol sama teman-teman, teman-teman boleh kasih hal itu sama followers, sama orang yang kontak. Misalnya, eh, tips menghitung dana pendidikan, misalnya. Sehingga ketika orang kontak, kita tidak akan ngomong, Bapak udah punya asuransi belum? Bapak, anaknya udah punya asuransi pendidikan belum? Enggak, kita nggak akan bicarain itu. Tapi kita akan kasih tips gimana caranya dia menghitung dana pendidikan. Kita akan kasih info itu. Bapak udah tahu belum bahwa ada namanya inflasi di dana pendidikan, dan itu nggak main-main, bisa sampai 10% setiap tahun. Bapak sudah tahu kah? Sudah menyiapkan kah? Mau saya hitungkan, kira-kira anak Bapak sekarang umur 1 tahun, nanti pada saat kuliah butuh dana berapa? Saya akan dibantu hitungkan Bapak. Nah, dengan pendekatan seperti ini, orang lebih mudah untuk follow, lebih mudah untuk kontak. Itulah kenapa PPC Creator di bagian paling atas kasihnya tips mengembangkan akun Instagram. So, orang tahu ketika lihat, oh, tips mengembangkan akun, aku butuh nih, langsung follow gitu. Tapi ketika di paling atas tidak ada penjelasan ini, maka ya orang-orang akan bingung. Aku follow buat apa ya? Mereka akan punya waktu 1 hingga 3 detik untuk memutuskan follow atau enggak. Dan baris pertama ini krusial banget. Apa sih yang bisa teman-teman berikan sebagai agen asuransi kepada calon nasabah secara gratis, bukan dijual ya, secara gratis. Yang kedua, gimana sih kamu membantunya? Ya, bisa seperti punya PPC nih, DM untuk konsultasi, atau bisa juga dengan cara WA nomor sekian untuk konsultasi. Free, ditulis free boleh. Ya, intinya adalah baris 1 dan 2 ini penting banget untuk kita ngasih tahu mereka apa sih yang akan kita berikan dan gimana kita cara membantu mereka. Oke? Bisa juga dengan apa? Bisa juga dengan prestasi. Mungkin yang sudah MDRT boleh ditaruh. Yang sudah agency director boleh juga ditaruh di situ. Oke, intinya jangan sama. Saya tahu agen asuransi banyak banget. Kalau semuanya tulisannya tips menghitung dana pendidikan anak, maka nasabah juga akan bingung. Tapi kalau bisa beda-beda dan kalian yang paling menarik, akan jadi yang lebih baik dari yang lainnya. Saya mulai banyak melihat agen asuransi jalan ke bisnis online, dan bagian paling atasnya mirip-mirip semua. Tips perencanaan keuangan gitu misal. Wih, banyak banget. Dan itu sama semua. Aduh, serem. Jangan disamain. Boleh ATM, amati tiru modifikasi, tapi kalau bisa tidak boleh sama. Ya, cari keunikan teman-teman sendiri sehingga ketika nasabah melihat, calon nasabah melihat, itu bisa kelihatan, wow, ini beda ya. Aku percaya nih sama orang ini. Mungkin bisa begitu. Oke. Yang ketiga, call to action. Call to action ini adalah kalau di dunia online namanya call to action ya. Simpelnya adalah kata-kata perintah, kalimat perintah. Contoh di punya PPC adalah join grup diskusi Telegram. Klik link gitu ya. Jadi benar-benar udah fokus banget. Kalau mau join grup Telegram, ya klik link berikut di bawah. Nah, jadi itu benar-benar jelas, bukan yang beda-beda. Misalnya join grup Telegram, klik link, atau bisa WA, atau bisa DM. Enggak, salah satu aja. Langsung di mana. Ya. Nah, teman-teman, kalau mau bisa bikin ini ya, bisa bikin link WA juga. Nah, bikin link WA, and then kemudian ditaruh di profile. Itu bisa memudahkan. Misalnya konsultasi ini klik link berikut gitu. Jadi langsung ke WA. Teman-teman bisa dapat kontaknya, lebih enak. Karena setahu saya kalau asuransi ya yang penting dapat kontak ya. Dapat kontak dulu. Nah, kalau bisa begitu. Jadi klik link aja kalau mau konsultasi gratis. Jadi mereka akan fokus langsung WA. Jadi kita dapat nomornya. Yang keempat, highlight-nya. Ya, highlight ini bilang penting banget, dibilang enggak juga. Tapi kalau saya pribadi, ini bisa nambah potensi untuk orang follow.
kita akan beda-bedakan. Contoh kalau agen asuransi, teman-teman bisa bedain. Misalnya, oh yang ini ya, yang e-book ini tulisannya yang paling kiri mungkin dikasih prestasi. Wah, ada fotonya pas jadi AAD, ada fotonya pas jadi AD, ada fotonya pas Star Club, pas PCC, pas di luar negeri. Wah, keren banget. Mungkin ada lagi yang kedua, bisa bersama dengan tim atau dengan tim lah istilahnya. Foto liburan-liburan bareng sama tim, foto kebersamaan sama tim, foto meeting di Zoom sama tim. Nah, itu keren banget pasti. Ya, atau mungkin yang ketiga bisa juga langsung fokus ke selling. Bagi yang udah mulai join Zoom, apa namanya? Udah meeting Zoom sama kliennya, mungkin boleh izin loh. Pak, boleh nggak kalau misalnya meeting Zoom ini saya capture, saya taruh di story, Bapak saya mention. Kalau nggak boleh, nggak masalah. Tapi kalau boleh, boleh loh. Kalian teman-teman boleh mention, and then kemudian bilang aja, habis ngobrol santai dengan Bapak ini. Benar-benar orang yang menginspirasi. Ya, nasabah suka kok dipuji-puji gitu kan, makanya kita suka puji-puji nasabah gitu. Nah, itu keren banget pasti. Jadi teman-teman akan kelihatan banyak hal baru ketika di highlight ini, dan ini benar-benar bisa mengelompokkan. Oh, aku calon follower datang ke profile, dan kemudian, loh apa nih pencapaian, dilihatin. Wih, pencapaiannya banyak banget. Sampai pencet tombol next itu malas banget, udah capek. Wah, keren banget ini agen. Ya udahlah, gue follow dulu. Seperti itu. Ya. Jadi highlight ini luar biasa juga. Teman-teman bisa manfaatin. Oke, kita next. Yang keempat, tipsnya adalah konsisten muncul setiap hari. Ya, jadi seringlah muncul. Muncul gimana sih, gitu kan? Nah, munculnya simple kok. Bisa story, bisa foto profile ya, kalau di feed maksudnya, di postingan langsung. Nah, kalau di story, teman-teman boleh sharing apapun sih. Tapi harus bermakna. Apapun itu, di story, di feed, semuanya harus bermakna. Misalnya, contoh, lagi foto anaknya yang lagi video mungkin, video anak teman-teman ya, lagi mainan gitu ya. Wah, semakin gede, papa nggak nyangka nih, kamu udah segede ini. Papa akan berusaha sebaik mungkin sebagai seorang leader asuransi supaya bisa memberikan pendidikan yang terbaik untuk kamu. Karena papa tahu bahwa pendidikan nanti 18 tahun ke depan atau mungkin 15 tahun ke depan itu adalah pendidikan inflasinya akan mulai tinggi. So, papa akan mulai siapin itu semua. Nggak perlu jualan, nggak perlu apapun, jadilah orang yang menginspirasi setiap hari, jadilah orang yang berbeda setiap hari, dan kemudian banyak calon follower datang akan ngobrol kok dengan teman-teman. Ingat, fokusnya bukan jualan di sosial media, tapi cari teman dulu. Ya, sama seperti kita kalau prospek, kan simpel kan, ketemu ice breaking, jadi teman dulu. Udah jadi teman, baik, bisa santai ngobrolnya, baru deh kita jualin. Oke. Yang terakhir, strategi 502. Nah, kalau dari tadi kan kita ngomong ini kontennya, bagaimana bikin konten yang bagus, bagaimana bikin Instagram kita jadi powerful, dan lain sebagainya. Nah, hari ini saya akan bahas masalah strategi 502. Ini strategi langsung dari Bapak Gary V ya. Gary V ini pakar sosial media di luar negeri, dan dia kasih kita strategi yang bagus banget untuk yang mulai jalan di sosial media. Nah, itu adalah untuk mendatangi 50 orang per hari yang sesuai target market. Dan berikan dua hal kepada mereka, yaitu like dan komen di postingan mereka. Ya, ini cara semua orang yang jalani sosial media pasti memulai ini. Ya, terutama yang nggak pakai iklan. Ya, tidak pakai iklan, pasti jalanin ini. Ya, jadi misalnya contoh, oh saya jualan produk ini, produk dana pendidikan misalnya. Nah, saya akan cari orang-orang yang sesuai target market saya. Di mana carinya? Ya simpel aja, cari aja di akun-akun yang menjelaskan masalah pendidikan. Masalah anak-anak.
akun-akun mungkin akun yang di-follow dengan ibu-ibu mungkin. Ya, akun-akun mungkin saya tidak pernah tahu sih, tapi saya pernah tahu ada satu produk dari teman saya yang jual online itu, dia jualan kelor ya, pelancar ASI, sorry. Nah, dari produk ini udah jelas followers-nya isinya ibu-ibu semua, dan itu ibu-ibu muda karena ibu-ibu menyusui semua. Dan itu adalah market untuk dana pendidikan sebenarnya. So bagi teman-teman yang misalnya bingung, aduh aku cari marketku di mana ya? Cari aja sih yang sesuai dengan produk yang mau dijual. Kalau mau jual dana pendidikan, ya udah datengin aja produk-produk yang jualan untuk ibu-ibu yang memiliki anak masih kecil. Mungkin yang punya kereta dorong, yang jual kereta dorong, followersnya pasti ibu-ibu semua. Datenginlah di postingannya, lihat di komennya. Nah, itu yang komen biasanya ibu-ibu semua. Langsung tuh satu ibu-ibu dimasukin, dan kemudian lihat postingannya, dibacain captionnya yang bagus, terus di like, terus di komen. Tapi jangan cuma komen, wah anaknya apa cuma dikasih jempol gitu ya, atau mungkin cuma keren gitu. Jangan. Komennya harus benar-benar bermakna. Misal pas ketemu nih target market, lagi foto anaknya yang lagi lucu gitu ya, teman-teman boleh loh komen banget, wah anaknya lucu banget ya, nurun dari siapa nih? Gitu. Percayalah bahwa mereka ini akan bales. Dan lambat laun teman-teman kalau ngobrol bisa jadi temen loh di situ. PPC Creator awal jalan kita langsung iklan sih, sehingga ada 100 follower pertama. And then kemudian setelah itu kita stop karena super sibuk banget. And then kemudian ketika corona ini mulai berjalan, kita mulai longgar lagi karena beberapa klien juga udah mulai mundur. Nah, kita mulai longgar, mulailah kita jalanin strategi ini. Ya, saya datengin tuh 50 orang sehari. Saya komenin tuh postingannya. Saya masuk ke komen, dan saya lihat postingannya, gambarnya apa, captionnya apa, lalu saya komen yang bermanfaat, komen yang sesuai dengan caption dan juga gambarnya. Saya ngobrol sama mereka, saya ngobrol, lama-lama jadi panjang, dan kemudian jadi teman. Nah, asuransi juga sama. Kalian bisa lakukan, ya ini kayak canvassing ya. Canvassing yang secara online. Ya, karena kita lagi pandemi, kita nggak bisa kemana-mana, nggak bisa ketemu orang juga. Ya udah canvassing aja secara online. Datangi satu-satu, lihat gambarnya, lihat captionnya, bacai bener-bener, baru komen. Jangan asal komen cuma kasih emo ya, karena mereka nggak akan balas kalau kayak gitu. Kasih komen, kalau perlu kasih pertanyaan juga, supaya mereka bales, dan akhirnya bisa ngobrol dan jadi teman. Gitu ya. Oke, sampai sini ini materi saya udah selesai. Dan terakhir saya cuma mau info, teman-teman, saya nggak minta follow ya di sini, saya nggak minta follow. Tapi kalau teman-teman mau DM sama saya untuk diskusi, boleh banget. Ya, hari ini PPC Creator mungkin sebuah social media agency dan kita ngembangin itu benar-benar. Tapi kita di masa pandemi ini melihat bahwa banyak orang lagi beralih nih ke dunia online dan kita mau support. Oleh karena itu kita ada fasilitas untuk DM, untuk diskusi. Nggak perlu harus jadi followers, teman-teman DM aja, kita boleh ngobrol santai, kita boleh tukar pikiran bareng-bareng, supaya ketika teman-teman jalanin online, semuanya bisa berjalan lebih lancar. Kalau teman-teman mau tanya-tanya, boleh di DM kalau ini nanti pertanyaan nggak nutut ya. Tapi setelah ini kita masuk sesi tanya jawab, saya kembalikan ke Bro Jimmy ya. Oke, thank you, selamat pagi. Oke, thank you Bro Michael. Applause dulu teman-teman. Luar biasa ya. Saya nyatet banyak nih teman-teman ya. Wah, thank you banget siap. Bro Michael. Oke, Sangat sama-sama. spesifik Bro. Thank you. Ini ada beberapa pertanyaan nih. Oke. Saya coba bantu bacain ya. Ya. Yang pertama, suara saya jelas ya? Jelas banget. Oke, yang pertama ini dari Desi Indawati. Dia nanya gini,
sebenarnya akun IG itu untuk bisnis asuransi lebih baik dipisah tersendiri dari Instagram pribadi, atau lebih baik Instagram pribadinya kita dimasukin konten asuransi. Menurut Bro Michael gimana tuh? Oke, gini, kembali ke value ya. Kalau saya pribadi, beberapa teman saya juga mulai tanya-tanya, ya beberapa juga udah mulai bikin akun lain ya, kayak yang tadi dokter asuransi atau Jojo Insurance itu teman saya. Dan saya cuma bilang satu, calon nasabah, calon rekrutan tidak akan pernah mau join kalau nggak tahu siapa orangnya. Karena value-nya dari bisnis kita adalah trust. So, saya pribadi lebih suka adalah akun pribadi kita, banyakin foto prestasi, banyakin foto sama tim, kasih konten-konten menggelitik sesekali, itu udah bagus banget. Atau mungkin, ya konten-konten yang kayak tadi ya, yang Itaewon Class itu bagus banget. Dan itu nggak perlu terlalu sering kok. Orang nggak perlu banyakin di edukasi secara asuransi, karena kalau setahu saya ya, banyak yang melihat asuransi langsung di skip kok. Jadi nggak perlu terlalu repot bikin konten, fokus sama personal branding-nya aja digedein. Itu kalau saya pribadi. Oke, berarti fokus pada personal branding ya Bro Michael ya? Yes, betul banget. Oke, mudah-mudahan menjawab buat Desi ya tadi ya, Ci Desi atau Ibu Desi. Ini ada pertanyaan berikutnya, Bro Michael, dari Bro Anton Satria. Mungkin pertanyaan pertamanya yang apakah harus menggunakan akun bisnis itu mungkin udah terjawab kali ya dari Bro Michael tadi dengan pertanyaannya Ibu Desi gitu ya. Ya. Jadi mungkin pertanyaan kedua nih dari si Bro Anton, dia nanya gini. Sebenarnya apakah akun Instagram perlu dibuat public atau tetap dibuat private? Itu yang pertama. Terus yang kedua ini Bro Michael. Dia nanya lagi, apa sih pentingnya hashtag di postingan kita? Oke, siap. Oke, gini. Pertanyaan pertamanya mungkin rada beda ya sama pertanyaannya Ibu Desi ya tadi ya. Jadi akun Instagram itu ada untuk akun personal sama akun bisnis. Bedanya apa? Teman-teman boleh buka HP-nya ya masing-masing, mungkin yang pakai laptop ataupun pakai Zoom juga bisa di minimize dulu. Masuk ke Instagram. Oke, saya tunggu bentar ya. Nah, itu di profile kita yang ada kelihatan bio, ada followers-nya kita itu dipencet kanan atasnya tuh, yang ada garis 3, terus dipencet setting. Oke, kalau sudah, dipencet yang account, terus digeser paling bawah. Nah, itu ada switch to business account atau creator account, atau bagi yang udah business account, pasti switch-nya ke personal account. Jadi ada 3 macam akun di Instagram. Yang satu akun bisnis, yang kedua creator, yang satunya akun personal. Bedanya apa? Untuk creator sama bisnis itu nggak terlalu banyak bedanya, mirip. Tapi yang beda banget sama personal. Kalau personal, itu teman-teman ya cuma sekedar posting. Tapi kalau ada akun bisnisnya, teman-teman ada satu tombol yang disebut dengan insight nanti. Di garis 3 yang tadi. Nah, insight ini bisa melihat karakteristik demografi, bisa melihat aktivitas dan juga konten yang mana yang bagus. Oke. Nah, kalau saya pribadi lebih saranin jadiin akun bisnis. Jadi teman-teman bisa lihat konten mana yang banyak dapat like dan komen. Oke. Dan itu penting banget. Kenapa? Banyak yang tetap posting-posting konten yang bahkan nggak dapat like. Gitu. Contoh audiensnya sangat tidak suka bicarain asuransi misalnya. Ya, kan ada beberapa orang yang audiensnya segitunya. Nah, ketika dia upload konten ada tulisan asuransi, nggak dapat like. Nah, itu harus segera diketahuin supaya followersnya tiba-tiba nggak hilang, tiba-tiba unfollow semua teman-temannya. Aduh, asuransi lagi gitu kan. Nah, itu kalau saya kenapa penting akun bisnis supaya kita bisa tahu apa sih konten yang bagus. Oke. Yang kedua, tadi kita bicarain masalah apa ya tadi yang kedua? Hashtag.
Oh, hashtag yang ketiga Iya. tuh. Yang kedua apa ya? Sebentar ya. Tadi yang ketiga. Oh, Oke, apakah akun Instagram itu perlu dibuat public atau tetap dibuat private? oke, ini dia. Yang kedua, kalau saya public. Kenapa? Zamannya udah beda. Kalau mungkin dulu ketika seseorang lihat akun di private, wih, kepo, semakin kepingin. Aduh, aku coba minta di approve lah biar tahu apa sih isi kontennya gitu kan. Sehingga ketika di private kelihatannya dapat follower banyak. Tapi kalau zaman sekarang, sebelum follow orang mau tahu kamu kasih konten apa sih? Gitu. Kamu kasih konten bermanfaat nggak sih buat hidupku? Kalau enggak ya ngapain aku follow gitu. Kamu orangnya kayak gimana sih? Kalau nggak oke ya ngapain aku follow kayak gitu. Makanya lebih baik kalau saya please dibuat public. Kenapa? Jangan sampai dibuat private. Karena kalau dibuat private, nanti nyambung nih sama pertanyaan ketiga. Kalau dibuat private, hashtagnya nggak bakal jalan. Hmm. Gitu. Jadi hashtag bisa jadi bagus kalau akunnya sudah dibuat public. Kalau dibuat private, udah jelas. Itu hashtagnya nggak jalan. Gitu. Nah, pentingnya hashtag. Apa sih pentingnya hashtag? Hashtag penting banget buat penyebaran konten kita. Tapi gini, saya infokan dulu di depan. Karena ketika saya mengajarkan konten untuk sebuah asuransi, saya selalu bilang bahwa personal branding is number one. Orang-orang tidak akan membeli karena konten-konten kita luar biasa, desainnya hebat, enggak. Tapi karena kitanya, karena agennya, karena leadernya ini. Nah, kalau saya pribadi, hashtag penting-penting. Kasih aja mungkin sekitar 10-15. Tapi yang lebih penting yang strategi 502 tadi. Karena itu yang benar-benar datengin orang baru, datengin teman baru, datengin calon nasabah baru di situ. Oke, tapi hashtag mau dipakai harus pakai aja. Pakai aja hashtagnya. Mungkin teman-teman boleh cari. Caranya gampang banget. Kalian tinggal search aja, misal hashtag asuransi nih, ya kan? Nah, ketika teman-teman ketik hashtag asuransi, ya, jadi kasih tagar dulu itu, kasih tagar terus asuransi, akan keluar tuh banyak banget asuransi. Hashtag-hashtag asuransi, ada asuransi, asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi syariah, dan teman-temannya. Nah, teman-teman boleh pakai semua. Ya, salah. Pokoknya pakai aja. Nah, tetap dilihat, jangan sampai yang kepake asuransi Allianz misalnya, padahal yang dijual Prudential. Gitu, jangan ya. Tetap di filter aja. Ya, mau dipakai satu postingan berapa terserah. Gitu. Itu aja sih. Ada lagi? Oke, thank you Bro Michael. Bro Michael ini nyambungin dari jawabannya Bro Michael tadi soal hashtag ya. Menurut Siap. Bro Michael nih, kan tadi kan sebenarnya hashtag itu penting ya sebenarnya. Penting Ya. banget buat penyebaran konten kita. Ini ada yang nanya, sebenarnya yang baiknya Hmm. hashtag yang menurut Bro Michael catchy buat profesi agent itu apa menurut Bro Michael? Bisa kasih ide-ide nggak? Oke. Hashtag yang catchy gini, tergantung balik ke kontennya. Karena hashtag itu Hmm. gini, akun apa penyebaran konten, Instagram punya algoritma untuk menyebarkan kontennya itu aneh banget, jujur aja. Jadi ketika kita upload sebuah konten, konten kita ini nggak akan langsung ke seluruh followers. Misalnya, kita punya 1.000 followers gitu ya. Tidak semuanya akan dapat postingan kita. Tapi mungkin cuma 10-15%. Jadi cuma 100-150 orang yang akan dapat. Dari 100-150 orang ini, apakah dapat like dan komen banyak? Itu dulu. Ketika dapat banyak, barulah akan disebarkan ke orang yang lain. Ketika dari followers kita udah terbukti, wah ini dapat like, komennya banyak, baru ditaruh di hashtag. Nah, ketika kontennya hari ini bicarain apa dulu? Contoh, bicarain masalah dana pendidikan ya. Kita balik ke dana pendidikan lagi ya. Contoh ke dana pendidikan. Teman-teman boleh kasih hashtag dana pendidikan atau kasih hashtag tabung dana pendidikan gitu. Tapi nanti dilihat ya, karena minimal hashtag yang bagus menurut saya di atas 5.000. Jadi kalau teman-teman lagi lihat-lihat hashtag, itu kan kelihatan tuh berapa post tuh. Ada 40K, ada 50K gitu. Nah, kalau saya pribadi cari yang di atas 5.000 pasti. Gitu. Nah, untuk hashtag ide-ide sesuai ini aja, sesuai materi aja. Oh, bicarain masalah sakit kritis mungkin.
Nah, teman-teman boleh tuh kasih hashtag penyakit jantung atau hashtag penyakit kritis, akibat sakit kritis. Coba dicari, yang penting di atas 5.000, jangan di bawahnya ya, karena pasti belum jalan hashtagnya. Gitu. Nah, mungkin yang lagi rame COVID nih, nah boleh tuh kasih hashtag COVID, tapi yang dibicarain soal rumah sakit, biaya rumah sakit, pakai PPH+. Boleh banget itu. Gitu. Jadi kalau hashtag beda-beda banget, dan sering-sering di-review ya. Maksudnya di-review ini, apakah hashtagnya menghasilkan jangkauan yang baik gitu. Ya, reviewnya di mana? Di Insight. Balik lagi harus akun bisnis makanya. Gitu. Ada lagi? Thank you Bro Ya. Michael. Ya. Jadi berarti hashtagnya itu sesuaiin aja sama konten kita ya. Iya, betul. Bro Michael, mau tanya nih, berarti kalau misalkan kita mau review dengan Insight tadi, berarti Instagram pribadi kita pun juga sebisa mungkin kita jadikan ke bisnis gitu ya? Oh iya, betul. Oke. Instagram pribadi pun jadiin bisnis. Yang sebenarnya nggak ada bedanya kok secara tampilan, cuma ketika kita pakai Instagram bisnis, kita dapat insight itu, fasilitas insight, sama kita bisa dapat call langsung. Jadi di Instagram jadi keluar tombol ada call message sama ini email kalau nggak salah. Jadi dari Instagram orang bisa langsung call, lebih keren lagi kalau agen. Gitu. Bro Michael, thank you. Ini ada pertanyaan berikutnya nih. Ada banyak soalnya. Oh, boleh banget. Saya nggak dibatasin jam kok. Mau dibanyakin nggak apa-apa, kita ngobrol lama. Ini ada yang nanya, Bro Michael, untuk strategi 502 tadi, kebanyakan kan akun di Instagram itu kan mereka di private ya. Oke. Nah, sehingga kita harus follow dan kita perlu tunggu di accept supaya kita bisa lihat postingan mereka. Nah, gimana sih cara untuk jalanin strategi 502 ini untuk target market yang Instagramnya masih di private? Oke. Kalau saya begitu di private auto skip sih. Karena kalau saya follow, saya nggak tahu tuh kapan di-approve-nya. Tiba-tiba di-approve-nya masih sebulan lagi. Nah, ketika masih sebulan lagi, udah lupa, ini siapa sih yang saya follow? Gitu. Jadi saya kalau private saya nggak pernah follow, dan ketika saya mau jalin relasi dengan orang tersebut, saya juga nggak follow, saya cuma komen aja. Kalau enak diajak ngobrol di komen, ya saya lanjut di komen. Kalau bisa di DM, saya akan DM. Gitu. Kalau di private pasti saya skip deh. Gitu. Oke. Thank you, Bro Michael. Teman-teman semuanya, sorry banget nih. Kita karena waktu kitanya terbatas, jadi karena kita ada acara berikutnya, jadi mungkin yang ada pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa saya bacain atau belum dijawab sama Bro Michael secara langsung, teman-teman boleh langsung DM ke Bro Michael. Bro Michael nggak keberatan kan ya? Oh, nggak keberatan. Boleh langsung DM aja. Kita ngobrol santai aja via DM, boleh banget. Oke. Thank you banget Bro Michael buat insight-nya, buat pelajarannya buat kita teman-teman. Sekali boleh kita kasih applause dong buat Bro Michael. Kita belajar banyak ya teman-teman ya. Wow, luar biasa. Teman-teman bisa langsung nanti DM ke PPC Creator tadi ya, Bro ya. Yes, betul. Oke. Thank you banget teman-teman, jangan sungkan ya. Ya, jangan sungkan loh. Langsung DM aja, nggak apa-apa, santai aja. Mantap. Wow, thank you banget Bro Michael buat waktunya. Thank you. Sukses ya, Bro. Yuk, sukses. Thank you, Bro Michael. Yes. Yuk, thank you, Bro. Oke, teman-teman, kita lanjut ke acara berikutnya. Kita mau bacain dulu para lanjutan dari produksi kita tadi ya. Saya sengaja teman-teman yang nggak bacain ya. Pasti soalnya saya lihat mukanya di video udah pada penasaran sama M3 kita pagi ini gitu ya. Kita bacain dulu, lanjutin. Tim IT boleh bantu saya. Sorry banget teman-teman ya. Ini kita membacakan kontes agent My First Case ya, yang berhasil pecah telur di periode 11 sampai 15 Mei 2020. Boleh next. Inilah nama-nama agentnya. Ada Nico Johan Oi dari unit Pak Hendri Kasumali Warga, ada Priscilla Chandra dari Pendi Wongso, ada Eko Aprianto dari Krisdianto, Bangun Naomi dari Krisdianto, Anissa Aurelia dari Krisdianto. Ini para pemenang kontes